Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan tugas mekanika tanah 2, di mana saya dengan nama Linda Ayuni dengan NIM 2022790023 dengan prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi tegangan dalam tanah. Distribusi dapat diartikan sebagai penyebaran, sedangkan tegangan adalah reaksi atau gaya akibat beban. Dan tanah merupakan kumpulan material, sehingga dapat diartikan bahwa distribusi tegangan dalam tanah adalah penyebaran tegangan karena adanya beban, di mana tegangan tersebut terjadi dalam tanah. Di sini kita menggunakan teori Boussinesq, di mana ada yang pertama ada beban titik, yang kedua beban merata berbentuk lingkaran, yang ketiga beban merata persegi panjang, dan yang keempat beban merata trapesium memanjang. Lanjut yang pertama yaitu beban titik. Beban titik tambahan tegangan vertikal di mana sigma Z pada satu titik A di dalam tanah akibat beban titik Y di permukaan dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut. Ya, seperti ini rumusnya teman-teman, di mana sigma Z sama dengan 3Q per 2Pi Z kuadrat dan kurung 1 per 1 tambah R per Z kuadrat per 5 per 2 kuadrat, di mana Q adalah beban titik, tegangan lurus permukaan, dan Z kedalaman yang diukur permukaan tanah sampai titik yang ditinjau, dan R jarak horizontal dari beban titik ke titik yang ditinjau tegangannya. Jika faktor pengaruh beban titik pada teori Boussinesq didefinisikan sebagai IB sama dengan 3 per 2Pi dalam kurung 1 per 1 tambah RZ kuadrat dalam kurung 5 per 2 kuadrat. Maka dapat ditentukan bahwa sigma Z sama dengan I per Z kuadrat IB. Nilai IB dapat dari grafik yang diperlihatkan pada gambar berikut. Kita langsung ke contoh soal, di mana fondasi tapak bujur sangkar selebar 0,9 meter terletak pada kedalaman 1 meter. Kondisi tahan beban titik dari kolom dengan Q sama dengan 85,41 kN. Dihitung penambahan tegangan di bawah pusat fondasi titik B dan sudut luasan titik A. Bila beban fondasi dianggap sebagai beban titik, maka kedalaman 2 meter dari permukaan tanah. Ya, jadi soalnya seperti ini. Z1 hingga dibuat seperti ini. Jadi dari sini ke sini 0,9 di titik A-nya dan di titik B-nya. Lanjut ke penyelesaian. Karena beban kolom dianggap menghasilkan tekanan fondasi neto pada dasar fondasi, maka beban titik Q sama dengan Qn sama dengan 100 kN. Sini kita hitungan titik sigma Z di titik A dan B untuk Qn sama dengan 100 kN. Di titik A, R diperoleh 0,56 dan Z diperoleh 2, sehingga R dibagi Z menjadi 0,28. Kemudian di titik A, jarak pada pusat beban R sama dengan 0,4 di akar 2 sehingga 0,56. Jadi R-nya di sini tadi 0,6. Dan titik B-nya jarak dari pusat beban R-nya sama dengan titik B. Z-nya R bagi Z-nya sama dengan 4. Sehingga pada titik A diperoleh sigma Z sama dengan 9,887 kN per meter kuadrat. Sedangkan pada titik D diperoleh dengan hasil 11,942 kN per meter kuadrat. Yang kedua, beban merata persegi panjang. Nah, ini contohnya beban merata persegi panjang, di mana rumus yang banyak ini bisa disederhanakan menjadi Z sama I ada tegangan akibat beban fondasi dan I-nya faktor pengaruh. Ya, ini contoh grafiknya yang dapat kita dalam. Kita lanjut ke contoh soal. Sebuah fondasi persegi panjang dan dengan panjang 4 meter dan lebar 3 meter seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini ya, panjangnya dari sini ke sini 4 meter.
meter, terus lebarnya dari sini 3 meter. Di titik A-nya dan beban yang bekerja pada fondasi Q sama dengan 128 kN meter kuadrat. Maka hitunglah tegangan vertikal sigma Z pada titik A dan B. Jadi sini kita disuruh mencari tegangannya pada titik A dan titik B. Penyelesaian pada titik A, sehingga kita harus menyelesaikan pada titik ini terlebih dahulu. Di mana titik A berada di sudut luasan, beban meratanya 4x3 meter kuadrat. Kedalaman yang ditinjau Z sama dengan 1. Jadi kedalamannya ini Z1 ya teman-teman. Terus kedalaman itu dari sudut luasan A. Jadi kayak dari sini. M sama dengan B per Z. M sama dengan B per Z. Sehingga diperoleh 3 dibagi 1 sama dengan 3. Karena Z-nya tadi 1 ya. Sedangkan B-nya kan 3. Dan N sama dengan L per Z. Jadi 4 bagi 1. Ya, 4-nya dibagi dengan Z-nya 1. Sehingga QL sama dengan 128 dikali 0,224 sama dengan 31,232 kP. Dan cara cepatnya tadi, kita patokannya adalah di angka 4 ya. Dari N-nya 4 dan 3. Jadi ditarik garis. 4, sehingga diperoleh 3. Ya, lanjut penyelesaian pada titik B, di mana titik B berada di sudut luasan dengan beban merata 2 kali 1,5. Kedalaman yang tinjau Z sama dengan 1 meter, sama saja tetap kedalamannya 1 meter dari sudut luasan. M sama dengan B per Z, sehingga 1,5 dibagi 1 sama dengan 1,5. Dan N sama dengan L per Z sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Sehingga diperoleh I, karena patokannya dari 1,5 dan 2. Dari sini 2. Atas ditarik, sehingga diperkirakan menjadi I-nya 0,228. Sehingga dimasukkan ke rumus Z. 4GL sama dengan 4 dikali 128 dikali dengan I 0,228, sehingga diperoleh 116,736 kPa. Lanjut pada yang ketiga, yaitu beban merata berbentuk lingkaran. Dimana ini contoh soal yang berbentuk lingkaran dengan Z sama dengan QO. Jadi I sama dengan 1 dikurang 1 per 1 tambah R per Z kuadrat dengan kuadrat dikuadratkan lagi 3 per 2. Ya, ini contoh grafiknya, dimana untuk titik selain di bawah pusat lingkaran dapat menggunakan cap dari Foster Alvin tahun 1954. Sehingga disederhanakan lagi menjadi sigma Z sama dengan I kali QO per 100. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini sebuah pondasi tangki berbentuk lingkaran dengan diameter 4 meter seperti yang ditunjukkan pada gambar bawah ini. Jadi beban yang bekerja pada pondasi Q sama dengan 128 kPa dan tanah adalah 18 kN per meter. Maka hitunglah sigma Z di titik A dan titik B pada dua kondisi. Di mana yang pertama, tangkinya pada kondisi A tangki di permukaan, sedangkan pada tangki B pada kondisi B tangki di kedalaman 1 meter. Penyelesaiannya pada yang titik A, pada tangki A, yaitu yang di permukaan, diperoleh sigma Z di titik A. Z-nya 2 meter, 2 meter, L-nya 4 dibagi 2. Jadi karena 4 jadi 2. Dan X-nya sama dengan 0. Sehingga Z per R, Z-nya dibagi dengan R,
Nah, sedangkan pada tangki B, di mana tangki pada kedalaman 1 meter, sehingga diperoleh sigma Z di titik A sama dengan Z-nya adalah 1 meter, dan R-nya 4 dibagi 2, sehingga mendapatkan 2, X-nya sama dengan 0. Dan Z per R sama dengan 1 bagi 2 sama dengan 0,5 hasilnya, dan X per R sama dengan 0, karena X-nya 0, dibagi 2 sama dengan 0. Sehingga I-nya diperkirakan karena dia berpatokan dengan 0,0 sama 0,5 ya. Jadi diperkirakan di sini dari garis sehingga diperoleh sekitar I-nya 80%. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus sigma Z INL sama dengan 110 dikali 0,85 sehingga diperoleh 93,5 kPa. Perlu diperhatikan tekanan pondasi neto Qn dengan Qn sama dengan Q dikurang dFy dikurangi berat tanah yang digali sehingga Qn 128 dikurang 1 dikali 18 sehingga dapatnya 110 kPa. Jadi makanya kenapa di sini 110 di sini. Oke, lanjut yang keempat yaitu beban merata trapesium memanjang. Dimana seperti ini contoh gambarnya, kenapa B dan A dalam radian karena ini bentuknya trapesium. Nah, seperti ini contoh grafiknya. Untuk struktur tegangan di bawah titik A dapat menggunakan chart Stolberg, di mana tahun 1957 di US Navy 1971. Lanjut contoh soal suatu timbunan jalan dengan tebal 5 meter, lebar permukaan jalan 9 meter, dan lebar bawah 19 meter. Maka hitunglah tambahan tegangan di titik B. Jadi kita cari titik B-nya. Tegangannya di sini. Oke, lanjut. Di mana luas A, B, C, dan D. Di luasan A, B, C, dan D. Diperoleh Z sama dengan 8. 8. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 15, karena 6 tambah 9, 15. A per Z sama dengan 0,625. Ya, 5 dibagi 8. B per Z sama dengan 15 dibagi 8. B per Z ya, 15 dibagi 8 sama dengan 1,875. Sehingga dengan diketahui ini kita menggunakan grafik yang tadi sehingga diperoleh I-nya sama dengan 0,47. Kita hitung lagi luas AEFB sama dengan Z-nya sama dengan 8, A-nya juga 5, B-nya 1. A per Z sama dengan 0,625, B per Z-nya 1 per 8 sama dengan 0,125, sehingga dengan grafik yang tadi, dengan grafik ini, diperoleh hasil I-nya sebesar 0,14. Sehingga sigma Z sama dengan 95 dikali 0,47 dikurang 95 dikali 0,14 sama dengan 31 kPa. Ya, itu hasil dari sigma Z. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah mengucapkan kata dan salah dalam perhitungan atau rumus dan sebagainya. Sekian dan terima kasih.